Bandung adalah ibu kota Jawa Barat. Keotentikan dan keorisinalan bangunan arsitektur kota tuanya yang dominan dengan peninggalan masa Hindia Belanda masih dilestarikan dengan baik dan sebagian besar sudah beralih fungsi menjadi kawasan wisata. Salah satunya adalah Braga yang menjadi favorit masyarakat Bandung. Suasana yang cozy dan menyenangkan di kawasan Braga inilah sehingga Bandung dikenal sebagai Paris Van Java, sebagai kota mode yang terkenal pada masa itu. Selain sebagai kota mode, bila kita berjalan di sepanjang emperan pertokoan Braga, kita akan jumpai para pelukis jalanan sibuk melukis dan menjual lukisan indahnya. Sehingga suasana seni dan kawasan yang artistik ini membuat siapapun akan bersemangat dalam melahirkan ide-ide dan karya visual yang keren. Di Braga ini banyak kita jumpai seniman kreatif. Berbicara tentang Bandung tentu saja tidak lepas dari Braga. Ketika kami bicara tentang Braga, kami bicarakan tentang unsur kreativitas yang ada di dalamnya. Bagaimana sebuah jalanan tersebut menjadi ikon kreativitas di kota Bandung. Dan hal ini bisa dilihat dengan banyaknya lukisan-lukisan serta performance art yang dibuat di sana. Kemudian kita juga bisa melihat betapa ramai dan riuhnya jalanan Braga tersebut. Hal inilah tentu saja sedikitnya mempengaruhi kami sebagai orang Bandung, terutama dalam membuat sesuatu dan dalam meningkatkan kreativitas kami semua. Seperti yang dilakukan oleh Swina Latersia dan Tegar Pratama, keduanya menyemarakan kota Bandung melalui cerpen pernikahan fiktif, divisualkan melalui seni instalasi berjudul Pernikahan Tina Kosasih dan Joy Rumengan. Kesenian ini memvisualkan tata cara upacara pernikahan adat yang nyata, meskipun tokohnya imajinatif, ditampilkan dengan beragam ekspresi seni instalasi yang bertujuan untuk memanfaatkan ruang publik kota Bandung dengan cara berkolaborasi antar seniman. Pertunjukan yang kami buat bercerita tentang dua tokoh yang kami ceritakan, yaitu Tina Kosasih dan Joy Rumengan, yang akhirnya kami realisasikan dalam pernikahan fiktif. Dalam prosesnya, tentu saja kami terpapar oleh suasana Bandung dan iklim kreatif yang ada di Bandung, yaitu bertukar pikiran, nongkrong, dan sebagainya. Area ini tuh beneran mengokupansi ruang publik yang berada di real wedding site seperti gang, lapangan bola, atau jalan gitu ya. Jadi ingin melihat aja kalau sebenarnya intervensi ruang atau praktek spasial ruang kita itu punya potensi untuk bisa dimainkan dan bisa menjadi banyak inspirasi untuk para arsitek terutama, karena kita sekarang sedang banyak bicara tentang ruang inklusif kan, desain-desain yang inklusif. Jadi saya sebagai pelaku teater mengambil sisi dari sudut pandang lain tentang pernikahan Tina Joy. Kalau untuk kendala dalam proses penciptaan teater saya, kemungkinan saya memikirkan banyak-banyak gimmick sebagai efek kejutan yang nantinya di pementasan teater saya. Seluruh teman-teman yang terlibat dalam proses kolaborasi ini ada ke-7 seniman, antara lain Dea, Cisha, Kristo, Agung, Andika, Dimas, dan Ari yang sudah mau bukan diajak sih sebenarnya, tapi ditodong untuk gila-gilaan ya dalam menginterpretasikan apa sih yang mereka rasakan setelah membaca Tina dan Joy terus menjadi satu karya kolaborasi. Di sini juga ada gedung tua yang kini dijadikan gedung pertunjukan dan acara pernikahan bernama The Majestic.
Dulunya gedung ini adalah gedung bioskop pertama di Bandung bernama Bioskop Majestic yang dibangun pada tahun 1920 oleh arsitek Belanda bernama Profesor Insinyur Charles Prosper Wolff Schumacher. Film pertama yang diputar di bioskop ini adalah film hitam putih berjudul Lutung Kasarung pada tanggal 31 Desember tahun 1926. Bangunan ini masih dipertahankan meskipun beberapa kali berubah nama dan fungsi. Tak jauh dari gedung The Majestic, di Jalan Asia Afrika Bandung ada satu warisan bangunan Belanda bernama Gedung De Vries. Sesuai dengan namanya, gedung ini dulunya merupakan toko serba ada milik seorang Belanda bernama Andreas De Vries yang tinggal di Bandung sejak tahun 1899. Toko serba ada ini menyediakan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, pertanian, buku-buku, dan sebagainya. Keberadaan toko inilah membuat kawasan Bandung, khususnya di Braga dan sekitarnya menjadi kawasan perbelanjaan yang sering dikunjungi masyarakat menjadi tempat favorit untuk berbelanja dan bersenang-senang. Sebuah jalan yang terkenal di Indonesia, jalan Main Street-nya orang Bandung ya, Asia dan Afrika. Karena di sini dulu ada peristiwa Konferensi Asia Afrika ya tahun 1955, tepatnya tanggal 18 sampai 24 April 1955. Di belakang saya ada gedung yang namanya The Vries ya. Kalau teman-teman yang belum tahu, gedung itu dulu adalah sebuah toko serba ada yang salah satunya, yang pertama sebenarnya sih toko Tiem ya, seorang Jerman yang sekarang ada tempatnya di Hotel Preanger, tapi ternyata tidak bertahan, toko serba adanya sekarang jadi hotel. Warren De Vries House ini sudah lama, dari tahun 1897-an datang ke Bandung. Martin Klaas De Vries ini jadi warga kota Bandungnya orang Belanda itu yang ke 1500, tepatnya tahun 1939 ini, dari 25.000 warga Bandung saat itu. Warren Klaas De Vries ini usahanya toko serba ada, diantaranya venduti ya, juru lelang, juga jual bibit pohon kina, juga barang-barang yang lainnya. Toko serba ada yang sampai terkenal, sempat juga Sultan Hamengkubuwono pernah belanja juga di sini waktu ke Bandung. Sekarang bentuknya model old Indies klasik ya, yaitu sebuah aliran arsitek yang berasal dari Eropa yang klasik ya. Sebenarnya gedung yang di belakang ini, Warren De Vries ini, dulu sempat dijadikan tempat berkumpulnya para Preanger Planters ya, yang sekarang kita kenal jadi tempat berkumpulnya Société Concordia. Ya, dulu sempat di situ, di gedung tempat yang gedung Warren De Vries ini berdiri, yang asalnya dulu juga sebelum jadi toko serba ada jadi percetakan. Ya, percetakan dengan Jan Fabricius, seorang seniman tengil, tangan kanannya Peter Sisop. Peter Sisop inilah yang mendirikan perkumpulan orang Belanda dulu, sebuah perkumpulan drama ya, sandiwara, Tony Vereniging Braga. Makanya asal-usul nama Braga ini berasal dari perkumpulan sandiwara tersebut. Ternyata nama Braga ini konon diambil dari nama dewa dari Skandinavia ya. Nah, ini Peter Sisop ini punya tangan kanannya Jan Fabricius, yang nantinya Jan Fabriciusnya dan Peter Sisop inilah yang jadi ketua dan penyelenggara Kongres Suiker Planters, yaitu sebuah kongres orang kaya Belanda, petani, pekebun, petani gula dari Jawa Tengah yang pingin datang ke Bandung karena di Bandung ada namanya Preanger Planters, sebuah perkumpulan orang Belanda yang usahanya di bidang perkebunan kina, kopi, dan teh.
Di Braga juga ada satu toko roti legendaris yang terkenal bernama Roti Sumber Hidangan. Kalian tak akan menyangka bila masuk ke toko ini. Meskipun suasana toko hening dan pemandangan redup, namun aroma rotinya yang harum dan juga rasa lezat roti khas Sumber Hidangan ini banyak mengundang siapapun untuk datang mencicipinya. Toko roti ini tak pernah sepi pengunjung. Beragam jenis kue Belanda tempo dulu masih dipertahankan dan dipajang di etalasenya. Keberadaan kue roti ini sudah ada sejak tahun 1929 dengan nama sebelumnya yaitu Hertsnopas, berarti rumah yang menjual hidangan manis. Toko roti ini turut meramaikan kawasan Braga sebagai pusat kuliner legendaris. Keunikan di toko roti Sumber Hidangan dapat kita lihat dari bangunan dan perabotannya yang masih dipertahankan. Beragam jenis menu roti dan es krimnya yang khas juga masih dipertahankan sejak dulu. Untuk jenis roti, terdiri dari roti tawar, roti rasa manis, roti isi, dan juga kue-kue kering khas Belanda. Interior toko, perabotan makan, dan lampu-lampu ruangannya tak berubah sejak dulu. Menariknya lagi, alat kasir tua yang sudah tidak terpakai masih terpajang di ruangan, sehingga menarik perhatian pengunjung. Pemilik toko roti klasik ini sudah berusia 93 tahun dan merupakan generasi kedua yang hingga saat ini masih sering kita jumpai menghitung keuangan di salah satu meja dekat etalase roti. Setelah mampir ke toko roti Sumber Hidangan, jangan pernah lewatkan ke Braga Permai, karena di restoran ini juga masih mempertahankan keautentikan dan keorisinalan masakan zaman dulu yang diburu para penggemar kuliner. Braga Permai dulunya bernama Maison Boergerijn dalam ejaan Belanda yang dibuka pada tahun 1918 oleh pemiliknya bernama L. van Boergerijn. Di restoran ini masih mempertahankan arsitektur bangunan dan peralatan-peralatan masak zaman dulu hingga sekarang, dan satu-satunya restoran yang mendapatkan izin untuk memasak resep makanan khas kerajaan Belanda. Seiring dengan waktu, restoran ini pindah ke alamat sekarang. Bahkan kini memperluas bangunannya dengan membeli toko penjahit yang berada di sampingnya bernama Kellers Mode Magazine dalam ejaan bahasa Belanda yang didirikan pada tahun 1920. Sabtu ini dalam Go Healthy, Bapak Haryanto dan Bapak Sutanto memanfaatkan teknologi laser untuk meningkatkan kesehatannya pasca terserang stroke. Stroke ini dampaknya sangat fatal bagi kehidupan kita semua. Saatnya rutin cek kesehatan. Semangat untuk menjaga kesehatannya. Kalau sudah kembali beraktivitas, jangan lupa untuk tetap dijaga pakai lasernya ya. Saksikan Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Sabtu 14 Oktober, jam 9:30 pagi. Besok. Restoran Braga Permai kini sudah lebih luas dari sebelumnya dan menu makanan yang disajikan di sini berkualitas premium sesuai dengan rasanya yang berkelas. Proses pembuatan makanannya masih sama sejak dulu.
Bahkan peralatan masak yang digunakan berasal dari Belanda. Tentunya ini akan menjadi tontonan yang seru ya. Di Braga Permai ini, kita bisa melihat oven yang masih ada sejak zaman Belanda dulu di belakang gedung yang menempel di tembok. Meskipun sudah tidak terpakai, namun masih dipertahankan dan tidak dibongkar. Oven-oven lama juga masih ada dan digunakan hingga kini. Dongkrak pengangkut makanan zaman dulu pun masih eksis. Makanan yang sudah disiapkan akan ditaruh di lift makanan untuk diantar ke atas. Salah satu chef akan memberi aba-aba kapan makanan ditarik ke atas. Menarik bukan? Itulah sekilas tentang Braga Permai. Masih banyak yang dapat kita lihat di Braga ini. Di sini juga terdapat hotel yang otentik yang bisa kita jumpai. Hotel ini dulunya merupakan kantor perusahaan gas negara atau PGN yang didirikan pada tahun 1930 dengan arsiteknya bernama Shoemaker. Di gedung ini selain hotel juga tersedia kafe yang menyajikan beragam menu yang lezat untuk dicicipi. Di belakang hotel, kita bisa lihat lahan parkir dengan gerbang yang masih mencantumkan logo perusahaan gas negara untuk mempertahankan nilai sejarahnya. Bahkan pipa-pipa gasnya juga masih ada dan diberi warna-warni, menarik perhatian. Kawasan di sekitar hotel tersebut juga dengan nama Gas Blok. Oleh pemiliknya, bangunan gedung sengaja dipertahankan agar tampak asli dari bangunan sebelumnya. Gedung yang dipakai oleh Gas Blok Braga adalah gedung PGN atau Perusahaan Gas Negara. Gedung ini adalah gedung historical building kalau kita boleh bicara. Gedung ini pertama kali dibangun di tahun 1919 dan mulai digunakan di tahun 1930. Selama dari 1930 sampai 1970 kita menggunakan gedung ini sebagai gedung gas negara. Tapi setelah itu kita alih gunakan. Nah, saat ini gedung PGN atau gedung gas negara ini kita gunakan sebagai kafe dan hotel yang namanya Gas Blok Braga Bandung. Kita pengen nih di Bandung itu sesuatu yang bersejarah, sesuatu yang memang harus diingat sama semua orang di Indonesia. Kalau kita masih punya sesuatu yang diingat, seperti Gas Blok ini kita nggak akan rubah sama sekali. Jadi nilai-nilai sejarahnya itu masih ada. Jadi karena kita memiliki nilai historis di gedung PGN ini, teman-teman semua bisa menikmati suasana era kolonial. Karena semua gedung, semua bagian gedung di sini itu kita masih rawat sebagaimana mestinya seperti zaman dahulu ya. Jadi kalaupun kita mau menempel sesuatu seperti lukisan atau hal-hal yang baru, kita nggak bisa berlebihan. Dan upaya dari kita pihak manajemen Gas Blok Braga sendiri, kita ingin memajukan sebuah tempat, sebuah kafe, sebuah gedung yang kita masih rawat dari zaman dahulu. Jadi
Gak cuma makanan dan minuman dan hotelnya aja yang kita angkat untuk dijual, tapi orang-orang dapat menikmati dengan adanya Gas Blok Braga Bandung. Kita pengen nih di Bandung itu sesuatu yang bersejarah, sesuatu yang memang harus diingat sama semua orang di Indonesia. Kalau kita masih punya sesuatu yang diingat, seperti Gas Blok ini kita nggak akan rubah sama sekali. Jadi nilai-nilai sejarahnya itu masih ada, dan nggak cuma dijadikan museum, tapi kita bisa menjadikan tempat ini buat hangout, buat kumpul dengan teman-teman atau keluarga. Jadi nggak hanya untuk di foto-foto aja, jadi kalian bisa menikmati juga suasana dalamnya. Kita harus melestarikan, harus ingat semua sama yang pernah terjadi historisnya secara dari bangunan, dari ceritanya. Jadi kita semua masih tetap ingat, masih tetap melestarikan semua yang kita pernah alami di Bandung ini, jadi semuanya nggak ada yang rusak. Bandung dan Jalan Braga tak dapat dipisahkan. Maraknya suasana malam hari di Braga mengingatkan kita dengan istilah Paris van Java, nama yang dipopulerkan oleh orang Belanda bernama Rood pada zaman itu. Bertujuan agar kawasan Braga selalu ramai didatangi pengunjung dari manapun untuk bersenang-senang menikmati suasana Bandung sambil membeli produk yang ada di sekitarnya. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.